Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Amin. Lambaikan tangannya dan buka. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia berkarya dalam hidup kita, amin. Dia satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah. Sebab itu berikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Nyatakan Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita dan Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Siap menyembah Tuhan? Siap menyembah Allah kita? Kasihkan jempol dan buka videonya. Haleluya. Saya merindukan Anda semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Baik, katakan Dia baik, katakan Dia baik selamanya. Dia tidak pernah berubah, Dia tidak pernah berubah. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang khawatir dipulihkan, karena Dia sanggup, karena Dia sanggup. Haleluya. Hikabayana Mose. Engkau baik, Engkau baik, dan tak pernah meninggalkan kami. Janjimu tak terbatas, kuasamu tak terbatas. Engkau baik, Engkau baik. Tiada kata yang paling indah Tuhan selain kami katakan kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat kami. Hanya Engkau yang ditinggikan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Panggil Dia Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, yes, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dia sanggup, pasti Yesus sanggup. Yesus sanggup, yes, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup. Sanggup Tuhan memulihkan hati yang terluka. Hanya Engkau yang sanggup Yesus memulihkan yang menderita. Hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang sanggup. Biarlah kami tetap mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami tetap mengatakan Engkau baik. Karena tidak ada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Di dalam sekalipun keterpurukan kami, Engkau tetap ada. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan kemenangan itu sudah terjadi. Kami tahu Tuhan bahwa kami menang dalam segala perkara. Saatnya Tuhan kami mau berbagi bagi bangsa kami. Bagi Indonesia kepunyaan-Mu Tuhan. Karena tidak ada nama lain di muka bumi ini. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Nama-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami mau meninggikan Engkau. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih buat bangsa kami sudah dipulihkan. Haleluya, kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kuucapkan berkat, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Sekali lagi katakan, kuucapkan, kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Yes, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Yes, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Kami, oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Katakan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi katakan, hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia, Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah online, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir, dan Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, memberikan kami semangat yang baru, memberikan kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus itu boleh kami terima pada hari ini, dan kami dibangkitkan untuk menjadi saksi Kristus, untuk boleh memberitakan Injil dan kebenaran-Mu, Kerajaan Allah, sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, dan segala kemuliaan, pujian, dan hormat
kami kembalikan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera. Ya, boleh lambaikan tangannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita ada hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, tema kita hari ini sungguh luar biasa dan saya percaya bahwa kita tidak asing lagi dengan gereja ini, bahwa gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, amin, menyatakan kebenaran, amin, menyatakan kuasa, dan orang-orang dipakai yang diutus dari gereja ini saya percaya orang-orang yang tadinya adalah orang-orang yang biasa. Tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus, maka kita tahu banyak orang yang sudah diutus dari tempat ini. Baik, kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama, tetapi ayat kunci kita adalah Kisah 1 ayat 8, ayat yang sudah sangat kita kenal. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu," garis bawahi segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Fokus utamanya ada pada apa yang Yesus kerjakan, pada apa yang Yesus ajarkan. Sampai hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa saudaraku? Tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ibu Bapak, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan, tetapi kamu. Ketika Tuhan mengatakan kepada muridnya, tetapi kamu, sebelumnya di ayat yang ke-6, kita baca, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, sebentar saudaraku ya. Ya, ayat ke-6. "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa yang dipikirkan para murid itu berbeda sekali dengan yang dipikirkan oleh Yesus. Di ayat yang ke-7-nya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Sepertinya Tuhan Yesus mencerahkan pikiran para murid. Para murid berharap bahwa pada waktu itu, supaya Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Bapak Ibu Saudaraku, saya pikir hal yang masuk akal yang dipikirkan oleh para murid. Karena para murid saat itu, mereka sebagai pengikut Kristus, mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bahan seteduh pagi ini, bagaimana Injil ditolak oleh banyak orang. Dan kita juga tahu bahwa para murid hidup di dalam tekanan, di dalam aniaya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengharapkan kepada Tuhan, "Tuhan, kalau engkau mau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel."
Tetapi Tuhan mencerahkan pikiran mereka. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Apakah ini berbicara tentang kairosnya Tuhan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sehingga dia 8, tetapi kamu, Bapak Ibu, ini satu pemahaman yang luar biasa. Seperti Tuhan ingin mengatakan bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Para murid tidak mudah pada masa itu sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Kristus, mereka sadar akan ancaman yang bisa terjadi pada mereka. Mereka berharap agar mereka tidak lagi dijajah oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Tetapi ketika Tuhan mencerahkan kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kamu. Saudaraku, jawab Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui. Ini berbicara kairosnya Tuhan. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi ke kamu, seperti Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada mereka, bahwa bagianku sudah aku lakukan. Yesus telah selesai tugasnya di muka bumi sekarang ini. Sekarang ini Tuhan mengatakan, tetapi kamu, ini menjadi giliran kamu untuk mengabarkan berita Injil ke seluruh bumi. Bahkan kalau kita di ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus memberikan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan perhatikan, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan ingin menegaskan kepada para murid, tetapi kamu, ini giliran kamu. Ini giliran kamu sebagai orang percaya. Tugas Yesus di muka bumi sudah selesai. Engkau yang harus pergi, memberitakan, mengabarkan tentang kerajaan Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos. Hari ini percayakah saudara, bahwa saudara sudah menerima kuasa itu, sudah menerima dunamos itu. Itu yang membuat hidup saudara dan saya mengalami perubahan karena karya Roh Kudus semata-mata. Roh Kudus telah turun ke atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan selama di muka bumi melayani, maka kita percaya ada otoritas sorga yang diberikan Bapa kepada Yesus. Ada otoritas dari Bapa yang diberikan kepada Kristus. Tak kala kita membaca pelayanan Yesus, maka Tuhan Yesus melayani dengan otoritas penuh dari Tuhan. Pelayanan dia penuh dengan kuasa. Berbondong-bondong banyak orang mengikuti Tuhan. Orang dengan segala kebutuhannya. Pada saat itu Tuhan jawab. Karena Yesus ketika dia di muka bumi, otoritas Tuhan itulah yang dia pegang, saudaraku. Hal yang sama, perhatikan saudaraku, kabar baiknya buat saudara dan saya. Kabar yang sama yang saudara dan saya alami, yang kita juga diberikan otoritas penuh oleh Roh Kudus turun ke atas kita. Apa yang Yesus terima dari Bapa, hal yang sama, tidak ada kurangnya. Hal yang sama telah diberikan oleh Yesus kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, menjadi saksi. Kesaksian, salah satu cara yang efektif, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, orang boleh melihat kesaksian anak-anak Tuhan, maka Tuhan Allah bisa diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita coba lihat Daniel pasal yang ke-6, ayat 26 sampai 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu cerita Daniel di Gua Singa. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kalau kita baca pasal 6, Daniel diberi kuasa, diberi mandat untuk memerintah negeri itu, saudaraku. Daniel ada di Babel. Daniel pada saat itu saya percaya dia juga dalam situasi yang tidak mudah. Dan kalau kita baca, tidak ada celah sedikit pun di dalam pekerjaan Daniel. Tidak ada orang yang bisa mendakwa dia
karena kesaksian hidup Daniel di dalam pekerjaannya. Tetapi saudaraku, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Dan kita tahu bagaimana Daniel ketika mendengar kabar itu, dia Alkitab katakan dia terus memuji Tuhan 3 kali sehari. Dia memuji-muji nama Tuhan. Dan kita tahu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu pembelajaran yang baik buat kita. Ketika kita menjadi saksi Kristus, ini cara yang efektif Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Daniel, saya percaya dia tidak bicara tentang Allahnya. Dia tidak bicara sedikit pun tentang Allahnya. Tetapi kesaksian hidup dia dilihat oleh Raja Darius. Dan ketika itulah Raja Darius yang sudah mengeluarkan perintah bahwa tidak boleh ada Allah lain yang disembah. Tetapi saudaraku, ketika Daniel hidupnya benar, maka ayat yang kita baca tadi, bahwa Raja Darius mengirimkan perintah bahwa semua orang di seluruh muka bumi, segala suku, kaum, dan bahasa harus menyembah Allahnya Daniel. Artinya apa Bapak Saudaraku? Tak kalah hidup saudara dan saya, ketika kita memiliki kesaksian yang baik, dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya, perhatikan, terangmu saudaraku, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang-orang yang belum percaya, baik di rumah kita, di kantor kita, di perusahaan di mana Anda memimpin suatu perusahaan, di mana di luar orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan Alkitab katakan mereka memuliakan Bapamu di surga. Pesan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang sekalian, jadilah saksi Kristus yang efektif dengan menjaga kesaksian hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja saja saudaraku, tetapi saya selalu menyampaikan, di luar daripada gereja, itulah market kita, itulah ladang yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sesuai dengan profesi saudara, sesuai dengan panggilan saudara. Saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saudara percaya katakan, bahwa saya adalah saksi Kristus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita ini, suka atau enggak suka, dibaca oleh orang. Hidup kita ini, dimanapun kita berada, maka mata banyak orang akan melihat. Apakah betul kita orang Kristen yang menjaga kesaksian? Apakah betul di pekerjaan kita menjadi orang yang terbaik? Apakah betul di keluarga, seorang suami, istri menjadi kesaksian yang baik bagi anak-anaknya? Sehingga lewat kesaksian hidup orang tuanya, anaknya begitu mudah untuk datang kepada Tuhan. Kiranya firman ini mengingatkan kita kembali. Kita bukan hanya bersaksi menceritakan tentang kuasa Tuhan. Sah saja saudaraku, memang Alkitab katakan untuk kita bersaksi. Menyatakan Tuhan itu ajaib. Menyatakan Tuhan itu penyembuh. Menyatakan Tuhan sudah mati buat mereka. Bersaksi. Kita dengan mulut kita bersaksi. Tetapi saudaraku, jangan anggap enteng bahwa Alkitab mengatakan kamu adalah saksi Kristus. Dimanapun kita berada, saudara dimanapun kau berada, engkau dan saya adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Sehingga mereka akan lihat, benar dia orang Kristen, benar dia anak Tuhan. Dari mana tahu? Dari kesaksian hidupnya. Dari dia bekerja, di rumahnya, di keluarganya, di masyarakat, di tempat di mana Tuhan utus dia. Orang-orang di sekitar kita melihat, dia betul-betul adalah murid Kristus. Tanpa kita ngomong tentang Tuhan, tetapi hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat pertobatan daripada perempuan Samaria. Kita tahu cerita ini, bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang minggu lalu juga dikutip oleh pendeta Daniel Cecep. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku siap diutus. Ibu Bapak, dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 38, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu,
Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak melihat hanya kepada diri kita sendiri. Minggu lalu pendeta dari saya jelas menyampaikan, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, aku lagi. Tapi Tuhan mengingatkan, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning. Tuhan mengajar kita untuk kita peduli dengan orang di sekitar kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di marketplace, hari-hari kita banyak di tempat pekerjaan, bukan? Kita ketemu dengan orang yang sama. Maka kita perlu mendoakan mereka supaya mereka menjadi tuayan yang matang pada saatnya. Dan pada saat kita memberitakan Injil, menyatakan kuasa, orang menjadi percaya. Yang pertama, karena orang melihat kesaksian hidup saudara dan saya, itu benar. Itu maknyus Bapak Ibu Saudaraku yang saudara. Itu mantap saudaraku yang luar biasa. Ketika berita Injil, orang nggak meragukan. Kenapa? Karena saya melihat hidup Bapak, hidup Ibu, hidup saudara, hidup saudari, itu benar seperti yang kau katakan. Efektif sekali kita menjadi saksi Tuhan untuk orang melihat bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Pesannya saudaraku, kita tahu ayat 39, dampak pertobatan perempuan Samaria. Kemudian ayat 41 dikatakan lebih banyak lagi orang percaya karena perkataan perempuan itu. Tapi orang lain bilang bukan lagi hanya karena perkataanmu, karena kami sini sudah melihat Yesus. Saudaraku, pesannya, jangan anggap tidak penting hanya karena satu orang yang Anda injili dan layani, Bapak Ibu Saudaraku. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, bagaimana kita tidak boleh pandang enteng untuk satu jiwa yang kita injili, untuk satu jiwa yang Anda layani, untuk satu jiwa yang Anda kunjungi saudaraku. Karena apa? Kalau orang itu menjadi percaya kepada Kristus, Allah sendiri yang mampu mengerjakan dalam hidup dia. Kemarin sore saya IG live dengan salah seorang mahasiswa di Maranatha untuk beberapa tahun yang lalu yang kita layani. Intinya adalah Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena satu orang itu, 2 tahun lalu dia ketemu kami di kampus, kami napak tilas bagaimana melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ketika itu, tapi intinya dari satu orang ini Bapak Ibu, dia terikat dengan kuasa-kuasa gelapan. Kita layani, kita kunjungi. Sampai bapaknya, dosen seni rupa di ITB, bertobat terima Yesus. Ibunya juga terima Yesus, diteguhkan dan luar biasa. Tetapi waktu berjalan, ketika dia datang ke kampus, apa yang terjadi? Dia bawa orang Korea ke kampus, saudara kasih Tuhan. Dia kenalin ke saya, Bang, ini orang Korea. Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan pernah anggap enteng satu orang yang kau layani. Siapapun engkau, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, mungkin kau berkata, aku tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Mungkin kau katakan, aku tidak tahu banyak tentang Alkitab. Tidak masalah Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika kau percaya kepada Tuhan, tetapi kamu, ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Tuhan tahu kapasitas para murid-muridnya. Tuhan tahu juga bagaimana hidup para muridnya. Salah satunya Petrus yang pernah mengkhianati, menyangkal, dan menyupai dia tidak kenal kepada gurunya. Tetapi Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kalau kita baca kisah Rasul, Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Di Serambi saudaraku bagaimana orang buta itu. Orang yang lumpuh saudaraku, dia mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalannya. Siapa Petrus Bapak Ibu? Nelayan. Siapa dia? Orang yang pernah mundur Bapak Ibu. Orang yang pernah mundur. Dan ketika di Yohanes pasal 21, dia ngajak teman-temannya, yuk kita pergi ke laut. Orang yang pernah mundur, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah tak berdaya. Tetapi di dalam kisah 1 Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa. Dan Petrus adalah salah satu murid yang menjungkir balikan dunia pada saat itu. Semata-mata bukan karena dia hebat Bapak Ibu. Dia pernah gagal. Hari ini, kalau kau merasa gagal, kau merasa mampu, bahkan saya permisi bicara, mungkin ada beberapa saudara di kondisi pandemi ini, kau kehilangan kekasihmu. Tetapi Tuhan bilang, jangan takut.
Aku punya urusan dengan engkau. Kalau engkau percaya, engkau menerima kuasa Tuhan itu, maka Tuhan akan pakai engkau untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Ketika saudari ini datang Bapak Ibu, dia ketemu, saya tanya ini siapa? Orang Korea Bang, latar belakang Buddha. Bapak Ibu, amazing cara Tuhan. Ingat, jangan ragukan. Untuk satu orang pun, katakan amin. Untuk satu orang pun jiwa yang kau dengan telaten kau layani. Karena suatu saat kelak, jangan pernah pikirkan bagaimana cara Allah bekerja. Itu bukan urusanmu Bapak Ibu. Tetapi urusanmu adalah engkau ikut dia. Engkau berikan hatimu. Engkau berikan kerelaan hati itu melayani dia. Allah yang akan bekerja. Dan yang luar biasa, dia sharing. Dia membentuk satu pelayanan interdenominasi. Ada ratusan youth yang dia layani lewat pelayanan dia. Ketika dia pergi ke Korea, dia ceritakan dia pergi ke Australia. Oh saudaraku, dengarkan baik-baik. Hanya karena satu orang kita layani, maka betul Injil bisa diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Pendeta Daniel Cecep mengatakan, mungkin kita kita tidak bisa pergi ke bangsa-bangsa, tetapi lewat cerita perempuan Samaria yang bertobat ini, Yesus peduli. Yesus sangat peduli. Sangat peduli. Dia begitu memperhatikan perempuan Samaria itu. Dan Alkitab menuliskan pertobatan banyak orang. Dan lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Situasi yang kau dan saya hadapi tidak mudah. Dan itu pun dihadapi oleh semua orang. Jangan mengeluh, karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan pernah menyalahkan situasi, kondisi. Enggak saudaraku, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Engkau dan saya mungkin merasa ditinggalin. No, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Dia tinggal tetap di dalam batinmu. Dan ketika kita mau memberi diri, lihatlah bagaimana Tuhan pakai engkau. Para orang tua yang hari ini anak-anakmu ada di luar negeri. WA mereka, video call mereka. Itu salah satu cara di tengah kondisi ini. Ingatkan mereka bahwa engkau ada kesana nak, bukan kebetulan. Amin. Ada Ibu Manulang, ada Bung Alfred, ada Pak Sahata yang ada di luar negeri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bukan perkara yang kebetulan. Tetapi ketika para orang tua ingatkan mereka bahwa engkau ada di suatu negara, enggak kebetulan berasal dari tempat ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kau menjadi saksi. Bapak Ibu, menjadi saksi itu memang tidak mudah. Kenapa? Ketika kita ada di budaya yang berbeda, ketika kita ada di negara yang berbeda, maka tuntutannya enggak gampang, saudaraku. Bagaimana di negara-negara luar sana, begitu hedonisme, begitu ego dan luar biasa. Tidak mudah ketika kita diutus ke satu bangsa. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan tahu sekali para muridnya, kondisi mereka ketika mereka ada di Yerusalem. Kondisi mereka sangat tidak mudah. Tetapi Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi itu, Tuhan bilang, aku akan berikan Roh Kudus kepadamu. Engkau akan terima kuasa. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan engkau menjadi saksi. Di tengah situasi yang tidak mudah. Di tengah persoalan yang tidak mudah engkau alami. Ketika engkau mengandalkan Roh Kudus. Ketika engkau tahu bahwa Yesus sangat mengasihi engkau. Ketika engkau tahu bahwa Yesus telah mati buat engkau. Dan untuk itulah engkau dan saya dipakai. Untuk mengabarkan Injil. Supaya banyak orang boleh terima Yesus. Supaya banyak orang boleh dilepaskan. Supaya banyak orang boleh disembuhkan. Alasan yang pertama, mengapa kita menjadi saksi Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata membawa kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika, saya garis bawahi, kamu berbuah banyak. Saya tidak percaya kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus dia tidak berbuah. Saya tidak percaya kalau orang yang dibaptis dengan Roh Kudus dia bersekutu dengan Roh Kudus secara pribadi. Saya tidak percaya dia tidak mengalami perubahan. Kalau dia tidak mengalami perubahan, ada sesuatu yang salah. Bukan pada firman-Nya, bukan pada Allah. Tetapi bagaimana respon saudara dan saya. Yang pertama, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Pesan yang pertama sebagai penutup khotbah hari ini, berbuah banyak saudaraku. Karena dengan kita berbuah banyak, dengan kita berbuah banyak berlipat kali ganda, yang dimuliakan adalah nama Tuhan kita
Yesus Kristus. Bukan kita yang dimuliakan, karena hanya Yesuslah yang dimuliakan. Yang kedua, dengarkan baik-baik, tanpa Yesus, manusia akan terhilang selama-lamanya. Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah, dengan tegas, hanya satu-satunya yang berani berkata, hanya Yesus yang berkata, akulah jalan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada nabi yang lain, tidak ada siapapun di muka bumi ini, hanya Yesus. Dia berkata ke Yesus kepadanya, akulah jalan, amin, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jaga kesaksian hidup saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Tanpa Yesus akan banyak manusia, dengarkan baik-baik, terhilang selama-lamanya. Bisa teman kita di kantor, bisa keluarga besar kita, bisa tetangga kita dan sebagainya. Karena itu mengapa Tuhan bilang, kamu menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan. Mulai dari rumah kita, amin Bapak Ibu, masuk ke tempat pekerjaan kita, ke tetangga dan lain sebagainya. Sampai cara Tuhan yang akan mengerjakan, engkau diutus sampai ke bangsa-bangsa. Mungkin bukan engkau, tapi anak rohanimu. Mungkin bukan anak rohanimu, tapi anak jasmanimu. Lewat profesi mereka, lewat pekerjaan mereka, lewat panggilan mereka, lewat talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Izinkanlah Allah bekerja seluas-luasnya atas hidup saudara, atas hidup gereja ini. Karena gereja ini milik Dia, dan Dia tahu caranya untuk membawa gereja ini keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga, penggenapan firman Allah di hari-hari terakhir. Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Ini hari-hari yang terakhir. Ini hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu, Allah, Dia akan menepati janjinya. Dengarkan baik-baik. Mau tanpa engkau dan saya, Allah bisa pakai siapapun. Tetapi kiranya waktu kita ngerti firman ini, mengapa sebagai saksi Kristus yang efektif? Karena pada hari-hari yang terakhir, katakan saja saudaraku, Tuhan, aku hari ini sedang hidup pada hari-hari yang terakhir. Makanya aku harus berjaga-jaga, aku harus waspada. Di tengah situasi pandemi ini, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena secara global, di situasi yang tidak mudah ini, tetapi barang siapa yang sudah menerima Roh Kudus, saya percaya bahwa Roh Kudus itulah yang akan menggerakkan saudara untuk boleh menggenapi janji dan firman Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita menjadi saksi Kristus sehingga hidup kita sampai kepada bangsa-bangsa. Sedikit saya mengutip ketika Pendeta Daniel Cecep mengatakan, menyebut beberapa nama, dan salah satunya adalah Agus Pande. Saudaraku, dan ada juga beberapa nama. Dari gereja ini, dengarkan baik-baik saudaraku, ada banyak orang tak berpengalaman. Ada banyak orang pada waktu zaman persekutuannya, pekerjaannya mungkin hanya gulung tikar, angkat tikar. Bahkan saya juga baru tahu kabarnya, dengarnya waktu yang bersangkutan melengkapi misi di kita. Pekerjaannya, saudaraku, dia hanya menjemput saya, menunggu saya, bawa pulang, tidak tahu. Saudaraku, lihat bagaimana Allah bekerja. Ketika ketemu dengan dia, bagaimana Tuhan bawa dia sampai ke Amerika Serikat, Bapak Ibu. Oh saudaraku, jangan pernah sepelekan satu orang. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah anggap enteng satu orang. Ketika satu orang itu menerima Injil, dia tahu kuasa Tuhan. Dia meresponi dengan benar. Dengar baik-baik, jangan peduli apa kata orang Bapak Ibu. Karena Allah mau berurusan dengan saudara. Jangan peduli dengan apa kata orang. Karena orang mungkin mengatakan kelemahanmu, hidupmu, masa lalumu, dan lain sebagainya, kejatuhanmu dan sebagainya. Tutup telingamu saudaraku. Tetapi Tuhan bilang urusanmu adalah, maukah engkau pada hari-hari terakhir ini menjadi alatku untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita menjadi saksi itu, mengulangi Kisah Rasul 8. Karena Roh Kudus telah diberikan. Kisah 1 ayat 8 itu janji Tuhan kepada para muridnya. Dan kalau kita baca bagaimana para murid berdoa untuk menantikan janji itu. Tapi hari ini kita telah menerima janji itu. Kita telah menerima janji itu. Roh Kudus telah diberikan kepada kita.
Dunamos itu ada pada kita. Sehingga anak-anak Tuhan mengalami kehidupan yang dinamis Bapak Ibu. Maju ke depan untuk boleh membawa keluarga kita, teman di kantor kita, keluarga besar kita menjadi saksi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya pagi hari ini enggak sekedar menjadi informasi buat saudara. Tapi terima kasih ya Tuhan. Karena aku ada di gereja ini, katakan amin. Kalau sampai hari ini engkau ada di gereja ini, Allah punya maksud yang luar biasa. Luar biasa pendahulu kita, luar biasa orang-orang yang berdoa. Karena tanpa kita sadari, sudah banyak orang yang diutus dari tempat ini. Selanjutnya adalah saudara dan saya, anak-anak kita, anak-anak rohani kita, orang-orang kita layani akan pergi. Karena kuasa itu sudah kita terima. Katakan amin. Karena kuasa telah diberikan dan itu ada dalam batinmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kau ada di sini Roh Kudus. Kau ada di rumah-rumah. Seperti apapun respon setiap orang yang mendengarkan firman hari ini, itu adalah perkataan Tuhan. Itulah firman Allah. Biarlah roh kami berkobar-kobar menerima perkataan Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku. Karena aku percaya Roh Kudus telah kau berikan kepadaku. Karena pengurapan itu telah kau berikan di atas kepalaku. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup aku. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, buka hatimu dan percayalah bahwa firman ini berlaku buat kita. Firman ini nyata buat kita.
firman ini nyata buat gereja Tuhan di tempat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya pelayanan engkau dan saya tak terbatas Bapak Ibu. Menembus setiap sekatan apapun. Tak kalah kita percaya, kita menerima kuasa Roh Kudus dan kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Dan bagaimana Allah yang bekerja melalui hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan. Haleluya. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Dan kita percaya bahwa lewat perjamuan ini, kuasa Tuhan pun sanggup bekerja, memulihkan, menyembuhkan, memberikan semangat, sukacita yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Roti inilah tubuh Tuhan, demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, angkat roti yang adalah tubuh Tuhan, yang telah dipecahkan buat engkau. Makanlah karena engkau percaya inilah tubuh Tuhan. Dipecahkan buat kita dan buat semua umat manusia. Bagi saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, mungkin mengalami kelemahan tubuh dan lain sebagainya, percayalah bahwa kuasa tubuh Kristus ini yang kita makan pasti memulihkan, pasti menyembuhkan, karena apa yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini adalah darah Kristus, darah anak domba Allah. Darah yang menghapus dosa kita dan dosa semua umat manusia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena engkau dan saya percaya ini darah Kristus, mari kita mengambilnya, mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kuasa perjamuan. Kami percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah dibangkitkan, telah dimerdekakan. Semua saudara-saudara hambamu di dalam ibadah online ini telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami mengagungkan karya Kristus di kayu salib. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin. Sudah selesai, ibadah kita sudah selesai, tetapi kita ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di keluarga besar kita, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Pulanglah jadi berkat, amin saudaraku. Pulanglah untuk menyampaikan kuasa Tuhan. Baik, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
segala berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah namamu, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Raja kami, kepada Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua umat pemenang katakan, Happy Sunday, selamat hari Minggu.